Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang berbahagia kembali bisa bertatap virtual dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, para peserta majelis online Hijrah Bersama UAS. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir di majelis online ini. Nama saya Alvin, biasa disapa Bang Alvin. Izin untuk memfasilitasi Bapak Ibu membersamai Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya di majelis malam hari ini berdurasi 1 jam ke depan. Baik, Bapak Ibu, yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah untuk kembali hadir, digerakkan hati kita, digerakkan jempol kita untuk ngeklik link yang sudah dibagikan oleh admin dan bergabung di Zoom pada malam hari ini. Semuanya tentu bukan kebetulan, ya Allah yang perjalankan eh, dengan hidayahnya Allah gitu ya sampai kepada kita. Ya semoga pertemuan kita pada malam hari ini ngajinya kita terhitung sebagai pahala sesuai dengan kadar usahanya masing-masing ya, karena besarnya pahala sesuai dengan kadar usaha insya Allah. Baik, selanjutnya kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Masya Allah 400 yang sudah hadir pada malam hari ini. Salam kenal yang baru pertama kali bergabung. Selamat bergabung di kajian Hijrah Bersama UAS. Selamat datang para peserta, para donatur sidak, para muhsinin di komunitas 1000 Sehari. Ya, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya di tengah kehidupan, di tengah apa namanya bombardir informasi yang tak henti-hentinya kita dapatkan lewat benda kecil persegi 4 di tangan kita ya, tentu amat sangat banyak godaannya ya. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan gempuran tersebut ya kita diberikan keistiqomahan untuk terus berada dalam trek kebaikan. Nah, salah satunya menyempatkan untuk hadir di majelis itu memang sulit sekali. Ya, kalau kita belum bisa hadir di majelis secara offline, mungkin menghadiri kajian-kajian langsung, ada guru-guru datang duduk di masjid, ya. Majelis Hijrah Bersama UAS online ini mungkin bisa menjadi solusi. Insya Allah lewat lisannya guru, lewat lisannya ulama, ya semoga apa-apa nanti yang disampaikan itu menambah ketenangan kita, ya menambah ilmu untuk kita, sehingga ketika kita menjalani episode-episode kehidupan, ya kita lebih terarah gitu ya insya Allah. Jangan sampai apa namanya masalah yang kita hadapi, yang keywordnya itu sebetulnya sudah ada panduannya Quran begitu ya. Kadang kita sulit untuk menerjemahkannya ya, lewat lisan guru inilah, lewat lisan ulama inilah kita pengen dapat bimbingan. Ya semoga semoga semuanya diberikan kemudahan untuk hadir. Diagendakan silaturahmi akbar, Masya Allah, Insya Allah ya. Kalau on offline itu setiap bulan kita ada namanya kajian Marriage Life Series di kota-kota tertentu ya. Terakhir kemarin di Jambi, Bapak Ibu. Ada yang ikut di Jambi nggak? Ya di Jambi terakhir. Sebelum di Jambi itu
kalau nggak salah di Kendari, ya Kendari, Kotamu Bagu, ya saya ikut di Jambi, Masya Allah, Ibu Dwi Retno. Ya, jadi ada kopdarnya, ada kajian offline-nya langsung bersama Tuan Guru, Insya Allah tiap pekan. Itu kajian yang Insya Allah nyaman lah. Jadi Bapak Ibu hadir di hotel begitu, tidak tidak apa desak-desakan. Ya, Tuan Guru juga mengadakan kajian di lapangan biasanya beliau, cuman kita apa bikin segmen tertentu untuk kajian di hotel juga ada. Ya, Insya Allah nanti informasinya akan disampaikan kalau ada event-event terdekat, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, sebelum kita mendapat kabar bahwa Tuan Guru ada di tengah-tengah kita, saya masih menunggu, Bapak Ibu. Beliau dan tim sedang sholat Isya ya, sedang sholat Isya di Pekanbaru. Insya Allah sebentar lagi. Saya ingin bertanya kepada Bapak yang sudah hadir, yang baru pertama kali ikut, coba raise hand dong. Pakai fitur raise hand di situ. Ada yang baru pertama kali ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 orang. Ada 23, 24. Loh kok berkurang? 24, 25, 25. Baru pertama, boleh tuliskan baru-baru juga, baru pertama. Oh, yang ngetik juga banyak. Baik, Masya Allah. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut. Semoga ini bukan yang pertama kalinya dan bukan yang terakhir kalinya, begitu ya. Karena cukup banyak sebetulnya yang mengikuti kajian Hijrah Bersama UAS ini. eh apa ya, mohon maaf, anget-anget tai ayam gitu masuk, habis itu ngilang tanpa kabar. Ya, saya berharap Bapak Ibu istiqomah ya seperti teman-teman yang lain. Ini saya melihat wajah-wajah lama juga di sini, ya wajah-wajah lama yang terus istiqomah hadir di majelis Hijrah Bersama UAS. Ada Ibu Ida Hadna yang dari Jogja, Pak Syafrizal Jogja juga wajah-wajah lama ini. Mana lagi nih? Cukup banyak insya Allah ya. Eh, Ibu Kiki, orang-orang lama. Ya, semoga semuanya diistiqomahkan untuk belajar hadir di Majelis Hijrah Bersama UAS. Oke, eh, di sesi malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas sebuah topik yang mungkin mungkin ya hampir semuanya mengalami. Tapi wallahu alam. Tapi ini sekedar data bahwa memang kehidupan kita terutama di Indonesia ya. Saya membaca eh, banyak artikel dan mendengarkan dari kajian-kajian bahwa sistem perekonomian di kita itu memang didesain semua barang, dari barang yang murah sampai yang paling mahal itu ada kreditnya gitu. Ada hutang piutangnya. Dari mulai daster yang 50 ribuan sampai mobil atau rumah itu ada kreditnya. Iya nggak? Nah, kita pengen malam hari ini pengen mendapatkan kajian secara fikihnya seperti apa Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi tidak ada landasan syariatnya, tidak ada landasan syar'inya. Ya, nauzubillah ya. Kita sudah bertahun-tahun melakukan itu ternyata dalam syariat itu tidak diperbolehkan misalnya atau justru malah diharamkan dan seterusnya. Maka kita berlindung ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya menambah dosa-dosa kita. Makanya malam hari ini kita hadirkan materi yang semoga ini relate ya. Panci pun kredit betul ya Ibu Arba ya. Panci ya. Dari daster, panci, eh, rice cooker ada kreditan. Ya, sampai yang termahal juga ada kreditannya. Ya. Eh, Kalau saya ngebaca syirah itu, para ustadz juga menyampaikan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita
untuk membeli sesuatu cash. Membeli sesuatu itu cash, tidak hutang. Ya, artinya kalau kita punya uang ya beli. Kalau tidak berarti bersabar dulu, kumpulkan uangnya. Jadi jangan menggunakan apa lifestyle begitu ya, standar orang lain untuk kehidupan kita yang akhirnya kita kemakan gengsi, akhirnya sampai ngutang-hutang gitu ya. Semoga kita terhindar dari itu. Baik ya, insya Allah malam hari ini kita akan belajar itu tentang fikih hutang dan piutang. Ya, insya Allah kita akan belajar bersama Tuan Guru secara bersama. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk open kamera, dibuka kameranya. Ya, mohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk membuka kamera. Nanti eh, Tuan Guru akan hadir di tengah-tengah kita. Di depannya ada layar dan akan melihat wajah satu persatu, ya wajah bahagianya Bapak Ibu semuanya satu persatu. Ya, kalau di offline itu ngajinya kita menatap wajah guru, ya kalau di online kita buka kamera. Nah, itu salah satu menjaga adab kita terhadap ilmu, terhadap majelis, ya buka kamera dan sekaligus menjaga Bapak Ibu takutnya ketiduran, ya takutnya ketiduran. Ya kalau buka kamera kan ketahuan, ya minimal kita malu kalau tidur. Oke, sepakat Bapak Ibu ya, dibuka kamera kecuali yang uzur. Ya, ibu-ibu menyusui sambil menyimak di off saja atau yang sedang buka aurat dan seterusnya gitu ya. Atau dalam perjalanan itu juga boleh di off ketika ada kendala. Tapi yang tidak berhalangan saya mengajak Bapak Ibu untuk di open kameranya. Yang uzur off tidak apa-apa. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan ada sesi materi kurang lebih berdurasi 30 sampai 45 menit dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab ini hanya akan diperuntukkan kepada Bapak Ibu yang serius menunjukkan sikap belajar yang sungguh-sungguh membuka kamera. Dan saya merekomendasikan juga Bapak Ibu untuk menyiapkan buku catatan. Ya, setiap majelis sebisa mungkin kita mendapatkan ilmu yang kita tangkap lewat pena kita. Ya, jangan pernah percaya dengan ingatan kita. Kita sulit untuk mengingat apa yang pernah kita ingat gitu kan. Tapi gampang untuk mengingat apa yang pernah kita tulis insya Allah. Gampang ingatnya, buka aja catatan. Ya kan? Dan kita berniat juga salah satunya ingin menyampaikan ulang kepada orang lain. Di setiap ilmu yang didapatkan, kita sampaikan ulang. Gimana caranya bisa menyampaikan ulang? Kalau kita nggak punya catatannya, nggak paham gitu. Ya kita berdoa, Bapak Ibu semoga malam hari ini setiap ilmu yang kita dengarkan betul-betul menghujam dalam diri kita bisa paham, bisa mengamalkannya lebih-lebih lagi mengajarkan kepada orang lain. Mari kita awali dengan sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Baik, Bapak Ibu, insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, ya sudah ada di ruang Zoom ini. Saya pengen Bapak Ibu memberikan emotikon yang menandakan kesiapan Bapak Ibu untuk menyimak majelis pada malam hari ini. Kasih emotikon terbaik Bapak Ibu di kolom chat yang menunjukkan kesiapan, menunjukkan kegembiraan Bapak Ibu menyimak majelis pada malam hari ini. Silakan di drop ya, sekaligus mungkin jadi harapan Bapak Ibu ya, boleh tuliskan ya, siapa tahu nanti dibaca sama Ustadz. Malam hari ini Bapak Ibu dengan tema fikih eh, hutang piutang ini, kira-kira Bapak Ibu pengen dapat apa sih gitu? Coba tuliskan di kolom chat ya, tuliskan di kolom chat fikih tentang tema pada malam hari ini, fikih hutang dan piutang ini. Apa yang Bapak Ibu harapkan di sesi malam hari ini? Ya, kira-kira apa? Coba boleh tuliskan di kolom chat. Segera menjauhi dari riba. Masya Allah. Semangat mendengarkan kajian. Ingin mendapat pemahaman
yang baik agar cepat lunas hutang. Tentang riba, oke. Ustadz, mohon doanya Allah angkat derajat keluarga kami untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kami, dijauhkan dari riba. Pencerahan tentang cara menagih hutang yang kadang susah. Hutang lunas, bisa lunas hutang. Hutang piutang yang benar menurut Islam. Baik, Masya Allah. Cukup banyak ya, saya tidak bisa baca satu persatu. Masih ada 30 pesan ini. Ya, semoga nanti Ustadz sambil cek-cek, tolong cek. Baik, Insya Allah guru kita sudah berada tengah-tengah kita. Kita langsung saja. Persilahkan pada malam hari ini waktu dan layar kami persilahkan pada Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pekanbaru, Bapak Ibu, Abang Kakak, adik sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Tema kita malam hari ini tentang fikih hutang piutang. Bagi yang memegang buku fikih Islam karya Syekh Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Mesir, tahun 1935, berasal dari Lampung. Bisa dilihat di halaman 306. Yang pertama, pembahasan definisi hutang piutang. Memberikan suatu pinjaman dengan perjanjian membayar dengan jumlah yang sama. Saya meminjam ke Bang Alvin sebanyak 100.000 dan akan dikembalikan pada waktu tertentu dengan jumlah yang sama 100.000. Itu disebut dengan pinjam meminjam. Kalau dikembalikan lebih, maka riba. Jadi dari pinjam meminjam inilah munculnya riba, karena dikembalikan waktu yang bertambah dengan angka nominal yang bertambah. Pembahasan yang kedua, bahwa hutang piutang ini dasarnya adalah tolong-menolong. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal pinjam-meminjam karena ini untuk makan, untuk sekolah, untuk buka usaha. Termasuk dalam perbuatan albir, perbuatan baik, berbakti, wat taqwa, dan takut kepada Allah. Takut mencuri, takut riba, takut haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian dari hadis Nabi SAW diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma min muslimun yuqridu musliman qardan. Siapa yang memberi pinjaman 2 kali, kana kasadaqatiha marratan, sama seperti sedekah 1 kali. Kalau saya memberikan uang 100.000 kepada Bang Alvin, tidak kembali lagi, itu disebut dengan sedekah. Kalau saya kasih pinjaman 100.000, kembalikan nanti tanggal 1 Agustus pinjaman. 2 kali saya kasih pinjaman, terhitung sebagai 1 sedekah. Ini memberikan motivasi supaya kita yang belum mampu bersedekah beri pinjaman. Walaupun uangnya balik lagi, maka dia dihitung sebagai sedekah. Dalil berikutnya dalam Sahih Muslim, wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Biasanya orang meminjam itu amat sangat sulit, terjepit dalam kesusahan, dalam kepayahan. Sehingga ketika kita berikan pinjaman, lepaslah dia dari kesulitan. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan saudaranya dari satu beban kehidupan, maka Allah akan melepaskan dia dari beban kesulitan pada hari kiamat.
Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan kesulitan, maka Allah memudahkannya dari segala kesulitan pada hari kiamat. Maka memberikan pinjaman termasuk memberikan kemudahan pada orang yang sedang kesulitan. Pembahasan yang ketiga, hukum memberi utang. Hukum memberi utang adalah sunat, perbuatan Nabi SAW. Tapi bisa dia menjadi wajib. Misalnya ada orang yang kalau tidak kita kasih pinjaman, dia bisa mati untuk membeli obat. Kita kasih dia pinjaman, maka hukum memberikan pinjaman ini wajib. Karena kalau tidak kita kasih, dia tak bisa beli obat, mati dia. Mau kita beri, kita nggak mampu. Kita bilang sama dia, ini kuberikan pinjaman, nanti kau bayar. Jadi prinsipnya, dia sebagai wasilah jalan. Kalau dengan jalan itu berakhir pada perbuatan baik, maka dia menjadi baik. Tapi bisa juga orang meminjam ini untuk perbuatan haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Meminjam untuk berzina, na'udzubillah. Meminjam untuk beli sabu-sabu. Meminjam untuk game online. Meminjam untuk ini perbuatan terlarang, dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya pembahasan yang keempat adalah rukun. Jadi rukun artinya tiang. Bangunan itu baru bisa tegak berdiri kalau tiangnya kokoh. Kalau tiangnya tumbang, bangunan tumbang. Rukun umroh. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib, berurutan. Rukun haji. Niat, tawaf, sa'i, tambah wukuf di padang Arafah, tahallul, tartib. Rukun salat menurut mazhab Syafi'i ada 13. Rukun utang piutang ini ada yang memberikan pinjaman, pemilik uang. Saya berikan pinjaman kepada kamu. Ada yang meminjam atau berpiutang. Saya pinjam uang ini dari kamu. Ada barang yang dipinjam. Uang, baju, mobil, tanah. 3, yang meminjam, yang dipinjam, barangnya. Dan yang keempat ada ijab dan qabul. Jadi dalam Islam ini yang membedakan suatu yang halal dengan yang haram itu dari ijab dan qabul. Maaf. Antara nikah dengan zina, apa bedanya? Bedanya pada ijab dan qabul. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada saksi, 2 orang laki-laki, ada mahar, ada wali, ada ijab, ada qabul. Ini barang punya Bang Alvin. Milik Bang Alvin. Berpindah ke saya, apa akadnya? Pinjam, gadai, jual beli, hutang piutang. Apa akadnya? Harus jelas. Zakat, infak, sedekah. Hati-hati pada akad. Kalau kita diberi orang sesuatu, tanya dulu, ini apa akadnya? Supaya jelas. Kemudian ketika mengembalikan uang pinjaman, pembahasan yang kelima. Ketika mengembalikan uang pinjaman, lalu kemudian ada kelebihan. Disyaratkan di awal,
saya berikan pinjaman kepada kamu 100.000, nanti waktu membayar kamu tambah 120.000. Yang 20.000 itu haram. Terima saja pokoknya 100.000, kelebihannya riba. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Ad'afam mudha'afah. Melebihkan bayaran kemauan yang berutang dan tidak ada perjanjian. Ada kalanya boleh tidak ada perjanjian di awal dan memberikan itu memang keinginan tulus dari si peminjam. Maka hukumnya boleh. Wa im min khairikum ahsanukum qada'an. Orang yang baik di antara kamu adalah orang yang membayar hutang tepat waktu. Istaqrada Rasulullah SAW sinnan. Nabi mengutang hewan. Fa'a'ta sinnan khairan min sinnihi. Lalu Nabi membayar dengan hewan yang lebih tua umurnya. Jadi kalau kambing itu bagus dia agak tua sedikit supaya dagingnya tidak berlendir, tidak berlemak. Nabi membayar dengan yang lebih. Lalu apa kata Nabi? Khiyarukum ahasinukum qada'an. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang membayar hutang dengan lebih baik. Tapi dengan dua catatan. Jangan disyaratkan di awal akad. Dan jangan ada keinginan dari yang memberi pinjaman. Tulus murni dari yang meminjam. Kalau yang memberi pinjaman mengatakan nanti pas bayar kau tambah riba. Disepakati di awal riba. Jadi sifatnya spontanitas saja. Adapun tambahan yang menginginkannya adalah orang yang berpiutang atau menjadi perjanjian waktu akad, maka tidak boleh. Tambahan itu tidak halal. Umpamanya saya utangi kamu dengan syarat kamu bayar tambah sekian. Kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis yang diriwayatkan, kullu qardin jarra manfa'atan. Setiap pinjaman yang di situ ada unsur kebermanfaatan, fahuwa wajhun min wujuhir riba, maka itu adalah satu bentuk dari riba. Dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang laki-laki ditanya, bagaimana kalau ada seseorang saudara meminjamkan uangnya lalu dia memberikan hadiah? Rasulullah mengatakan, idza aqrada ahadukum qardan, kalau seseorang di antara kamu memberi pinjaman, fa ahda ilaihi aw hamalahu 'ala dabbah, lalu dia dibawakan hadiah atau dibawa tolong naik ke hewan tunggangan, fala yarkabha, maka jangan dia naik. Wala yaqbalhu, jangan terima hadiahnya, illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali sebelum itu memang mereka biasa memberi hadiah. Misalnya saya setiap ketemu Bang Alvin ketemu saya, kami saling berbagi hadiah. Satu ketika saya minjam uang Bang Alvin dan saya memberi hadiah, itu tidak riba. Karena memang sudah kebiasaan dari dulu kalau ketemu ngasih hadiah, kalau ketemu ngasih. Tapi kalau nggak pernah sama sekali membagi hadiah, tiba-tiba pas ketemu kasih, maka pasti pemberian itu disebabkan karena ada proses pinjam-meminjam. Kalau tak ada berada takkan tempuh besarang rendah. Kenapa hadiah itu muncul? Karena ada udang di balik batu. Karena ada ingin meminjam dan hubungan terjalan tetap baik, maka dia berikan satu kompensasi. Kemudian tentang meminjam, memberikan barang
pegangan. Saya pinjam uang Bang Alvin 100.000. Kata Bang Alvin, saya kasih 100.000, tapi ada ya jaminan yang bisa saya pegang. Gimana kalau saya pegang STNK Ustadz? Nah, ini yang disebut masuk ke dari utang masuk ke bab berikutnya, yaitu disebut dengan gadai. Karena ada yang tergadai di situ. Apa yang tergadai? STNK atau surat tanah atau surat mobil. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah 283. Wa in kuntum ala safarin, kalau kamu musafir, walam tajidu katiban, tidak ada penulis. Musafir nggak ada yang bisa nulis di situ karena ini zaman dulu nggak ada orang bisa menulis. Bagaimana caranya? Farihadum maqbudah, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Kalau pas lagi tidak musafir, lagi sedang di perumahan, di kelas, di kampus, bisa panggil satu orang tukang tulis. Kalau terjadi sesuatu tinggal tunjukkan. Nih. Nah, bagaimana kalau sedang musafir nggak ada yang bisa jadi bukti nanti kalau terjadi sesuatu? Nah, itulah perlunya barang jaminan. Nah, saya mau minjam, kira-kira jaminannya apa? STNK, BPKB, surat tanah. Nah, ini adalah barang jaminan. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, rahana Rasulullah SAW dir'an inda Yahudiyin bil Madinah. Nabi SAW menggadaikan baju besinya. Padahal ada sepupu Nabi, menantu Nabi yang kaya, Ali bin Abi Utsman bin Affan. Padahal ada sahabat Nabi yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Nabi yang kaya, Sa'ad bin Rabi'. Tapi Nabi menggadaikan bajunya, baju besi yang biasa dipakai untuk perang, Nabi menggadaikannya kepada orang Yahudi di Madinah. Untuk apa? Nabi meminjam gandum. Ini gandum saya pinjam, jaminannya ini baju besi saya. Apa sebetulnya yang diinginkan Nabi? Nabi ingin mengajarkan kepada kita berinteraksi sosial dengan non-muslim. Dari interaksi sosial itulah kelihatan siapa yang jujur. Kalau di masjid jujur semua. Tapi waktu interaksi sosial nampak mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Adapun kalau pinjaman tadi memegang jaminan, maka dia bertambah rukunnya. Ada lafaz, ada yang memberikan gadai, ada yang menerima barangnya, dan ada hutang. Jadi akadnya itu tetap utang tapi dengan barang jaminan. Ini tentang masalah gadai. Lalu kemudian kalau saya misalnya minjam uang Bang Alvin. Lalu Bang Alvin ragu, ini Ustadz Somad kapan bayar? Maka saya bilang ke Bang Alvin, ini ada sawah saya 1 hektar Bang Alvin. Peganglah sawah ini. Nah, sementara saya bayar, nanti saya bayar tanggal 1 Januari 2027 insya Allah. Sekarang saya pinjam dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 5 bulan ini, siapa yang menggarap sawah ini? Nah, ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan Daraqutni. La yaghlaqur rahnu min sabihil ladzi rahanahu lahu ghunumuhu wa alaihi ghurmuhu. Gadai tidak menutup pemiliknya dari manfaat. Walaupun sawah saya tadi sudah saya gadaikan ke Bang Alvin, itu tidak menutup saya mengambil manfaat. Maksudnya saya boleh
menanam padi di situ. Dan kalau padinya berhasil itu ke saya. Lahu ghunumuhu, faedahnya tetap punya dia. Wa alaihi ghurmuhu, dan dia wajib membayar dendanya. Jadi kalau kebetulan sampai masanya bayar zakat, maka yang membayar zakatnya adalah yang punya tanah. Walaupun akadnya, suratnya dipegang yang meminjam. Jadi kalau kebetulan minjam uang yang jadi pegangan pohon sawit, pohon kelapa, padi, itu yang memanen, yang menanam adalah yang minjam, bukan yang memberi pinjaman. Kalau yang memberi pinjaman nanam dan ngambil, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka dia riba. Bang Alvin, saya pinjam 100 juta. Ya, ini surat tanah saya. Di dalam itu ada kelapa. Ya, itu punya saya. Datang Bang Alvin ambil kelapa, Bang Alvin minum, riba. Sawit berbuah, kelapa panen, padi panen, Bang Alvin ambil, riba. Loh, terus saya dapat apa? Ya dapat pegang surat sebagai jaminan. Loh, saya kalau gitu saya nggak dapat apa-apa dong. Ya, inilah yang disebut dengan amal soleh itu. Makanya kalau nggak siap beramal soleh ya mohon maaf. Itu yang terkait dengan. Adapun sebagai tambahan, datang seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya banyak terutang ya Rasulullah, kasihlah saya doa. Doanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Nabi mengajarkan mohon perlindungan kepada Allah dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, kesusahan hati, kecemasan, anxiety, ketakutan, wal hazan, hammi, ketakutan terhadap masa depan, hazan, kesedihan terhadap masa lalu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, karena terlalu takut, cemas, anxiety, ajzi, lemah. Wal kasal, malas. Bawaannya tempat tidur, selonjoran, scroll. Wal jubni, pengecut. Wal bukhli, pelit, bakhil. Wa dhala'ad daini, dililit utang. Wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Ini saling kait mengait. Siapa yang baca surat Al-Waqi'ah, maka Allah menyelamatkan dia dari fakir. Kenapa? Karena dalam surat Al-Waqi'ah itu membangkitkan semangat. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Membangkitkan semangat untuk bekerja, beraktivitas. Siapa yang sholat duha, maka dia diselamatkan dari kefakiran, diberi rezeki. Kenapa? Untuk menghindari tidur pagi. Supaya habis sholat subuh, zikir, baca Quran, sholat duha. Jangan tidur pagi. Jadi jangan dipahami ritual ibadah, zikir, baca Quran itu sebagai mantra. Tapi dipahami dia sebagai logika berpikir bahwa kalau kita beramal, kita semangat, kita tidak tidur-tiduran. Dan kita tidak hanya berdoa, tapi juga berusaha dan berikhtiar. Saya kira itu pembahasan tentang hutang piutang. Demikian Bang Alvin, kita lanjutkan dalam dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian. Ada kurang lebih 30-an menit ya. Masih setengah jam. Insya Allah cukup panjang untuk kita berdiskusi. Kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya langsung di Zoom ini. Ada beberapa orang yang kami akan persilahkan untuk bisa open mic sekaligus kalau bisa open kamera ya untuk menanyakan pertanyaan. Sebisa mungkin Bapak Ibu langsung to the point ke pertanyaannya ya, kita saling menjaga yang lain juga ingin bertanya gitu ya, supaya singkat langsung dijawab dan kita beralih ke yang lain supaya banyak yang dapat. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ngalor ngidul. Saya persilakan yang pertama, ini yang paling pertama tadi resen, Ibu Iis Sopianti. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah dijelaskan ya Ustadz ya, setiap yang pinjaman ada kemanfaatan itu riba. Dan yang tadi sawah itu kan kalau harus diinin sama yang punya tetap. Cuman permasalahannya di kampung saya itu Ustadz, sawah itu nggak ada suratnya. Terus rata-rata di kampung saya itu kalau yang menggadaikan datang nih, kan mama saya misalkan gadain sawahnya, harga emas waktu itu masih 80.000, 20 tahun kemudian, selama 20 tahun itu nggak boleh digarap sama mama saya. Yang ngegarap itu yang minjemin itu, 20 tahun kemudian saya tebus, harga emasnya udah 500.000. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, alhamdulillah saya ada rezeki dan waktu itu belum ngaji Ustadz. Ada yang datang juga ke saya menggadaikan sawah. Kan di kampung saya nggak ada suratnya. Berlakulah yang sama dengan saya dulu, mama saya. Saat itu harga emas masih 1 jutaan ya. Digadaikanlah 20 gram dengan uang 1 juta sekian. Nah, selama itu pula sawah digarap sama orang tua saya. Dan yang menggadaikannya itu nggak dapat apa-apa. Saya udah mencoba untuk mengembalikan. Mereka nggak punya emasnya gitu. Ditambah lagi sekarang harga emas kan udah melambung tinggi. Dengan nominal kalau di kampung saya itu jual beli atau gadai menggadai itu hitungannya bukan pakai uang tapi pakai emas gitu per gram. Ini tanah berapa gram, sawah digadai berapa gram. Nah, kalau udah terlanjur seperti itu apa yang harus saya lakukan Ustadz? Soalnya saya baru ngaji, baru paham gitu. Kalau menggadai itu kita tidak boleh gitu memanfaatkan si sawahnya. Sedangkan kita nggak punya pegangan kalau bukan kita yang menggarap. Di kampung saya nggak ada surat-surat tanah kayak gitu Ustadz. Mungkin itu aja sih lebih ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Ya. Saya meminjam uang kepada Bang Alvin 100 juta. Sebagai jaminannya, maka Bang Alvin memegang surat tanah saya. Selama surat tanah itu dipegang oleh Bang Alvin, maka tanah itu tetap saya garap. Keuntungannya untuk saya. Dan kalau membayar zakat, yang membayar saya. Jadi Bang Alvin hanya memegang sebagai pegangan supaya uang hutang itu saya bayar. Karena saya nggak mungkin lari. Bagaimana kalau nggak ada suratnya? Maka dudukkanlah RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk duduk sejenak membuat surat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Abdul Somad meminjam uang kepada Bang Alvin Firdaus sebanyak 100 juta dengan pegangan tanah sawah 2 hektar akan saya bayar pada tanggal 1 Januari 2027. Itu yang dipegang oleh Bang Alvin supaya saya tidak lari, supaya saya tetap komitmen. Kalau dalam perjalanannya ternyata Bang Alvin mengambil hasil, maka hasil yang diambilnya itu haram. Dalilnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang gadai, pinjaman yang ada unsur manfaatnya
maka manfaatnya itu riba. Manfaat sewanya, hasilnya, maka itu riba. Tak boleh Bang Alvin mengambil. Lalu kemudian tentang membayar hutang minjam dengan perhitungan emas. Saya pinjam duit Bang Alvin 100 juta pada tanggal 15 Juli 2026. Nanti akan saya bayar pada 1 Januari 2027 mengikut harga emas. Karena kalau mengikut harga rupiah terjadi nilainya tidak lagi sama. Karena mengalami turun harga. Nilainya turun. Sama-sama 100 juta. Tapi inflasi, nilainya tidak sama lagi. Maka yang paling stabil adalah emas. Dan asalnya pada zaman Nabi tidak ada duit kertas. Yang ada itu adalah duit perak, dirham namanya, duit emas, dinar. Lalu kemudian dengan majunya teknologi, maka orang tidak berani membawa emas jalan takut kena rampok. Akhirnya emas disimpan di rumah. Sebagai bukti dibuatlah kertas. Saya punya emas 1 kilo, maka dibuatlah kertas. Kertas itu sebagai bukti. Jadi negara Indonesia ini punya emas sekian ton. Maka negara mengeluarkan kertas sebagai pengganti emas. Jadi aslinya rupiah itu apa nilainya? Nggak ada nilainya rupiah itu. Nilainya adalah emas itu. Aslinya dulu begitu. Nah, jadi balik kepada perjanjian awal. Kalau perjanjiannya bayar pakai emas, maka bayar pakai emas. Tapi kalau perjanjian di awal saya pinjam 100 juta, nanti 1 Januari 2027 saya bayar 100 juta, ya bayar 100 juta. Tapi bagus pakai emas. Karena kalau bayar 100 juta yang rugi yang memberi pinjaman. Karena nanti balik uangnya nilainya inflasi jatuh. Demikian. Allahu a'lam. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terjawab Kak Iis ya. Insyaallah kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilakan untuk berikutnya Bapak Muhammad Fahmi. Monggo dibuka mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin apakah boleh untuk bertanya 3 pertanyaan? Ahlan, disingkatkan Pak ya. Baik, baik Bapak. Izin Bapak, perihal yang tadi yang dibahas mungkin untuk perihal gadai. Sebelumnya itu memang di kampung saya atau di daerah saya itu ketika ada yang pinjam uang itu dia akan memberikan hasil dari panennya gitu. Nah itu bagaimana untuk hukumnya, apakah termasuk riba juga? Gitu. Ketika misalkan saya pinjam ke orang lain, nah nanti dengan janji saya nanti dari hasil panen, setiap panen itu ada sedikit untuk diberikan kepada yang memberikan pinjaman seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal cicilan emas. Sekarang mungkin marak ya Bapak Ustadz untuk setiap bank itu menawarkan untuk perihal cicilan emas, termasuk Bank BSI itu sendiri gitu. Nah itu bagaimana untuk hukum syariahnya gitu, apakah diperbolehkan ataupun tidak untuk hukum fikihnya. Kemudian yang ketiga, ini mungkin kejadian dari teman saya. Kebetulan teman saya itu kan sama saya itu nggak mau untuk pinjam ke bank atau pinjaman riba seperti itu. Cuman suatu ketika mungkin beliau kena musibah dan terjadi yaitu harus beroperasi, ditindakan operasi waktu itu juga.
Nah, kemungkinan yang mana harga yang harus dikeluarkan itu lumayan cukup besar gitu. Nah ya untuk mencari orang yang mau meminjamkan itu agak agak sulit juga. Jadi dia memberanikan diri untuk meminjam ke bank. Nah, apakah hukum tersebut sama dengan riba atau bagaimana? Minta solusinya ataupun pencerahannya dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminjam uang kepada Bang Alvin Firdaus sebanyak 100 juta. Lalu sebagai jaminan supaya saya tidak lari, Bang Alvin, ini peganglah surat tanah sawah saya 1 hektar. Saya tanam padi. Setiap panen saya kirim ke Bang Alvin 1 goni. Riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada manfaat di situ baik dalam bentuk uang, dalam bentuk beras, dalam bentuk padi, maka dia riba. 2. Tentang membeli emas dengan cara cicil, tidak cash. Terbagi 2 kelompok. Kelompok pertama mengatakan membeli emas dengan cara cicil itu riba. Kenapa? Karena emas sebagai uang. Tidak boleh uang dengan uang. Uang dengan uang cicil nggak boleh. Uang dengan uang mesti cash. Contoh kita pergi ke Makkah, beli 100 rial, kita bayar 400 ribu. Itu kan beli uang dengan uang. Tapi tidak cicil. Kita ambil 400 ribu, langsung kita kasih, kita ambil 100 real. Boleh. Tapi kalau kita cicil, tidak boleh. Riba. Kelompok pertama mengatakan cicil emas riba. Kenapa? Karena emas adalah mata uang. Kelompok 1. Kelompok 2 mengatakan cicil emas tidak riba. Kenapa? Karena kata dia emas sekarang tidak lagi sebagai uang. Emas sekarang sebagai produk. Sama seperti saya beli mobil. Bang Alvin, saya beli mobil Bang Alvin ya, tapi saya cicil. Boleh. Saya beli motor Bang Alvin, saya cicil. Boleh. Maka kalau boleh mencicil motor dan mobil, boleh juga mencicil emas. Karena emas sebagai produk. Emas tidak lagi sebagai uang. Kata kelompok 2. Kelompok 1 mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena uang dengan uang. Kelompok 2 mengatakan boleh. Karena kata dia emas tidak lagi sebagai uang. Sekarang emas itu bukan uang. Emas sebagai produk, bukan alat tukar. Pertanyaan ketiga. Sakit. Nggak ada keluarga membantu. Nggak ada yang bisa dijual. Satu-satunya hanya minjam ke rentenir. Kalau nggak minjam ke rentenir, mati. 2 mudarat. Riba atau mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dengan tanganmu sendiri kepada kematian. Nggak boleh pilih mati. Nggak boleh pilih mati. Maka dia mesti pinjam untuk berobat. Untuk operasi. Habis itu cicil. Itulah pentingnya keluarga yang punya harta mau menolong supaya saudara jangan terjerumus. Tapi kalau nggak ada sama sekali, maka dia darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu juga ada kadarnya. Maksudnya kadarnya hanya untuk berobat. Lebih jangan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, kami lanjutkan langsung ke penanya berikutnya. Tadi sudah Ikhwan, sekarang ke akhwat lagi. Saya persilahkan Ibu Eri Nurdiana.
Silakan Ibu, dibuka dulu mic-nya. Ya, terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ini Ustaz, saya mau menanyakan beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti normal tapi agak ragu ini. Misalkan ibu-ibu kan di tempat kerja juga tentang arisan tuh Ustaz. Jadi masih arisan itu kan seperti kita menang terus bayar gitu, ngutang. Nah, itu satu. Terus di tempat kerja juga ada yang menawarkan atau ada arisan kurban. Nah, itu saya juga masih agak ragu untuk ngikut. Terus yang ketiga juga mungkin hampir sama, yang menawarkan pinjaman umroh. Jadi kita berangkat umroh dulu, kayak dibayain dulu, terus nanti kita nyicil. Nah, itu juga saya agak ragu apakah bisa ikut atau tidak gitu. Nah, karena kan harus tahu hukumnya dulu. Mungkin itu aja Ustadz, biar sayanya yakin apakah ini boleh atau tidaknya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya kita buat grup 10 orang. Saya, Bang Alvin, Ibu, kita buat grup 10 orang. Lalu nama kita dimasukkan ke botol. Digoncang 10 orang, keluar 1. 1 orang 1 juta. Keluar 1, berarti saya narik 9 juta. Pas digoncang keluar nama saya, Abdul Somad. Maka saya mengambil 9 juta dari 9 orang. Akadnya apa? Akadnya hutang. Hutang yang akan saya cicil bulan depan, narik Ibu bulan depan, narik Bang Alvin bulan depan, sampai akhirnya 9 bulan lunas. Itu tidak riba. Itu akadnya hutang. Yang riba itu begini. Datang seseorang, datang ke saya nawarkan, Ustadz mau nggak ikut arisan? Mau, saya bilang. Ustadz ikut yang kelompok ini. Tapi nanti Ustadz nariknya 8. Loh kok 8? Ya, yang 1 juta ini untuk administrasi. Itu sebenarnya orangnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada pesertanya itu. Dia cuman berlindung di balik nama arisan. Rentenir berkedok arisan. Sebetulnya pesertanya nggak ada. Cuman tiap bulan saya akan cicil 1 juta selama 8 bulan. Dan saya lebihkan 1 juta. 1 juta itulah bunganya. Jadi kalau mau ikut arisan, pertama pastikan orangnya ada atau tidak. Berapa per bulan. Dan tidak ada kelebihan. Karena kelebihan itu berarti riba. Pertanyaan yang kedua, tentang beribadah berutang. Bang Alvin, tolong pinjam saya 2 juta, saya mau berkurban. Kapan Ustadz bayar? Nanti saya bayar bulan September. Insya Allah sawit saya panen. Boleh. Boleh hukumnya beribadah berutang. Akikah anak, misalnya nggak bisa meleset, mesti tanggal 7. Sementara panen sawit saya tanggal 14. Berarti saya berutang 7 hari. Boleh berhutang dengan syarat hutang ini terbagi 2. Pertama, yurja adauhu, ada yang diharapkan pembalasnya. Ada yang diharapkan pembayarnya. Yang kedua, mala yurja adauhu, tidak ada pembayarnya. Misalnya ibu punya kebun, atau PNS, atau BUMN, atau karyawan perusahaan. Tiap bulan ada pembayarnya. Maka ibu boleh berhutang untuk ibadah, termasuk umroh, termasuk haji. Tapi kalau nggak ada pembayarnya, nggak boleh.
Karena itu membebani diri. Akadnya tetap utang. Babnya berutang untuk beribadah, hukumnya mubah, boleh. Selama bukan riba. Demikian Bu, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, hampir jam 9 Bapak Ibu. Ini terakhir ya. Terakhir saya persilakan Bapak Ahmad Wiranto. Monggo Bapak dibuka dulu mic-nya. Sudah, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukron, Ustaz Alvin. Izin bertanya, Tuan Guru. Mata'an Allah bituli umri wa bihusni adabi wa lutfi. Amin. Ustaz Afwan, ini tentang tradisi yang ada di Indonesia, Ustaz. Jual beli uang, Ustaz. Yang setiap lebaran itu, Ustaz, kan ada kelebihan jasa, Ustaz. Nah, bagaimana, Ustaz, kalau misal, Ustaz, akadnya itu saya nuker 100.000 misal, atau 1 juta. Itu jasanya itu kan misal 50.000. Saya nuker 1 juta, habis itu akadnya 50.000-nya dikasih buat dia. Jadi akadnya berbeda gitu, Ustaz. Satu-satu. Terus bagaimana hukumnya, Ustaz? Pay letter, Ustaz. Pay letter ini yang 0%, Ustaz. Misal beli barang 100.000, bayar bulan depan 100.000 begitu, Ustaz. Terus terakhir, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz, saya mahasiswa PPG, Ustaz. Ini ada yang mencengangkan di soal PPG, Ustaz, bahwa kita ngasih ke guru itu, Ustaz, sebagai bentuk rasa terima kasih, itu gratifikasi, Ustaz. Padahal kita kan guru honorer yang gajinya Masya Allah bisa dihitung ini, Ustaz ya. Ini kok bisa dihitung gratifikasi ketika ada orang tua yang ngasih hadiah buat gurunya. Padahal ada murid gak ada yang dibeda-bedakan. Mungkin itu aja, Ustaz. Mohon pencerahan, Ustaz. Syukran. Tentang masalah membeli uang baru dengan uang lama, dua pendapat. Saya cenderung memilih pendapat riba. Tentang membeli uang baru dengan uang lama, uang baru 100.000 dibeli 110. Dua pendapat. Saya cenderung untuk memilih pendapat riba. Karena uang dengan uang. Tentang masalah yang kedua, kalau transaksi jangan terjebak pada namanya. Transaksi itu apapun namanya, kalau dia mengandung salah satu dari 3 unsur, maka dia haram. Pertama ada unsur ghish, tipu. Yang kedua ada unsur gharar, ketidakpastian, gambling, judi. Yang ketiga ada unsur zulm, aniaya. Kalau satu transaksi mengandung salah satu dari 3 unsur, tipu, gambling, ketidakpastian judi, dan ada zolim, kezoliman, aniaya, maka transaksi itu haram. Jangan terjebak pada nama. Coba cek, ada nggak salah satu dari yang 3 ini. Kemudian yang ketiga, karena banyaknya sekolah-sekolah dan yayasan-yayasan yang memeras murid, maka tidak dibenarkan lagi acara wisuda, manasik. Tidak boleh lagi ada wisuda TK, wisuda SD, tidak boleh lagi ada acara manasik umroh. Karena itu salah satu trik yang dilakukan oleh yayasan-yayasan, sekolah-sekolah untuk mencekik murid. Itu keputusan dari Diknas, Pendidikan Nasional, TK, SD, SMP, SMA, dan Kementerian Agama dari RA
MDTA, Sanawiyah, Aliyah, MTS, Aliyah. Itu kesepakatan 3, Diknas, Kemenak, dan kepala daerah. Beberapa bupati melarang kepala dinas, melarang kepala sekolah untuk membuat acara itu karena banyak murid, wali murid yang komplain. Itulah kenapa dilarang. Juga memberikan perbedaan perhatian dari guru nanti ke murid. Kalau bapak ibunya ngasih baju, nanti anaknya punya perhatian khusus. Kalau nggak ngasih, nanti kurang perhatian. Nggak sama perhatian ke murid itu karena ada yang ngasih hadiah, ada yang tidak. Itulah argumentasi dari Diknas, Kemenak, dan kepala daerah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan pencerahan atas kegelisahan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan ya, next pertemuan Bapak Ibu masih ada pekan depan, kita jumpa lagi. Sebelum kita mendengarkan kalimat penutup, closing statement pada malam hari ini dan juga doa penutup dari Tuan Guru, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ada peluang kebaikan, ada amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti dengan cara Bapak Ibu ikut berkontribusi, berwakaf atas nama orang tua untuk pondok pesantren Az-Zahra yang berlokasi di Rimbo Panjang di Riau, Bapak Ibu. Ya, insya Allah ini akan jadi pahala jariah ya. Cerdas kita dalam beramal Bapak Ibu, mengabadikan harta kita lewat berapapun nominalnya, bisa 10.000, insya Allah akan ditunaikan untuk pembangunan pondok pesantren. Bapak Ibu bisa akses di sidak.id/UAS. Sebelum saya kirimkan linknya, Bapak Ibu saya izin untuk memutarkan video progres pembangunan Bapak Ibu ya, supaya terbayang gedung yang sedang dibangun. Kami izin Bapak Ibu memutarkan videonya. Baik, Bapak Ibu, saya mengajak untuk Bapak Ibu yang masih tergabung di Zoom untuk kita berwakaf atas nama orang tua kita atau atas nama diri kita sendiri dengan klik link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Ya, semoga saya mendoakan setiap Bapak Ibu berwakaf, Allah terima, Allah ganjar dengan pahala terbaik, mengalir pahalanya untuk kedua orang tuanya, dan semoga menjadi wasilah penghapus dosa-dosa, dan harta yang tersisa Allah lipat gandakan makin banyak, insya Allah. Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita dengarkan kalimat penutup malam hari ini dari guru kita atas materi pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Yang pertama, jangan terjebak pada nama. Arisankah namanya? Apapun namanya, jangan terjebak pada nama, tapi fahami substansi. Apa isi di dalamnya? Karena orang biasa menipu melalui casing, melalui bajunya. Begitu juga tentang masalah wisuda. Jangan terjebak juga pada wisuda nggak ada, tapi masih ada selamatan, masih ada haflah. Substansi yang ingin diselamatkan, jangan sampai wali murid itu dicekik. Saya tidak membuat wisuda. TK, SD, SMP, saya buat namanya syukuran.
Nah, itu sama. Ustadz tidak buat wisuda tapi buat syukuran. Saya kumpulkan wali murid semua. Tidak boleh ada wisuda. Habis tamat anak kalian bawa pulang. Oh, kami Ustadz mau anak kami foto-foto dengan Ustadz, kenang-kenangan seumur hidup. Supaya nanti di akhir usia tua dia bisa cerita. Dia dulu pernah di Az-Zahra. Kalau begitu kalian bermusyawarah. Kalian bermusyawarah untuk beli air mineral, beli kue, beli tisu. Tidak ada iuran. Yayasan tidak mewajibkan iuran. Akhirnya wali-wali murid itu berkumpul untuk menghias anaknya, menunjukkan kebolehan hafalan anaknya, kumpul saya dengan ustazah foto. Dan orang tua tidak dicekik, dijerat. Nah, ini salah satu contoh. Saya mau jangan terjebak pada nama, tapi fahami substansi. Begitu juga dengan hutang piutang ini. Dalam Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji, kalau terjaga mata, maka sedikitlah cita-cita. Jaga mata. Mata ini akan melihat mobil orang, rumah orang, motor orang, liburan kemana, merek apa skincare-nya. Itulah yang membuat berutang itu. Itulah yang akan membuat berutang. Nah, maka jaga mata supaya jangan terlalu banyak keinginan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Allah maghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Allahumma kaffir anna sayyiatina, tutupi segala kesilapan-kekhilapan kami. Allahumma qanni'na bima qasamta lana. Cukupkan hati kami dengan sifat qanaah terhadap semua yang sudah Engkau bagikan kepada kami. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhalal 'adni wa ghalabatir rijal. Hilangkan rasa takut kami yang berlebihan terhadap masa depan, hilangkan kesedihan kami terhadap masa lalu. Jangan buat kami lemah, jangan buat kami malas, jangan buat kami pengecut, jangan kami buat dililit utang, jangan sampai kami dikuasai orang lain. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit quluban. Allahumma ausi' arzaqana, lapangkan rezeki kami supaya kami bisa lepas dari hutang piutang riba. Saudara-saudara kami yang masih terjerat utang riba, tolong ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus Ustaz Rutim, Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat jamaah. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya Ustaz Abu Somad yang sudah berkenan berbagi ilmu, menyempatkan waktu di tengah kesibukan dakwahnya. Masya Allah, semoga Allah ganjar dengan pahala terbaik, dimudahkan segala urusan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu atas kehadirannya, atensinya malam hari ini. Terakhir Bapak Ibu, saya punya kabar gembira untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak ya, balita ya, mungkin usia belasan ya, 12 ke bawah, yang pingin belajar tentang parenting, mengajarkan sholat ya. Ada kelas namanya Akademi Orang Tua, Bapak Ibu. Akademi Orang Tua, belajar nanti bersama tiga guru parenting dan juga Ustadz Abdul Somad, 30 hari membiasakan anak untuk sholat tanpa disuruh ya. Saya izin informasikan Bapak Ibu di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Nah, ini informasinya. Ada yang sudah daftar mungkin ya. Saya izin untuk informasikan, dan kabar baiknya hanya infak saja, hanya infak untuk bisa ikut. Ada 4 kali pertemuan nanti mulai tanggal 18, Bapak Ibu. 18 ini tanggal berapa? 4 hari lagi. Ada Kak Ihsan Kamil, ada Kak Faras
kemudian Ibu Yuli Suliswidiawati, ya, para psikolog dan praktisi parenting beserta Ustadz Abdul Somad ini akan berbagi berkaitan dengan pola parenting membiasakan anak sholat tanpa disuruh. Yang ingin ikut, Bapak Ibu, saya informasikan ya, bukan bayar, jadi infaknya dialokasikan kemana? Nih, mulai dari 50.000. 50.000 aku sudah dapat 4 kali pertemuan ya, sudah belajar bersama guru-guru. Bayangkan ya, anggap saja kita neraktir kopi para guru, terus bisa ngobrol langsung bersama mereka. Nah, insya Allah ini nanti dialokasikan untuk pengembangan dakwah sidak Bapak Ibu, terutama di Gunung Kidul, Yogyakarta, di Masjid Rahmatan Alamin. Silakan langsung saja untuk bisa belajar. Kalau hanya ingin dapat webinar, Bapak Ibu bisa klik ini. Kalau ingin dapat rekamannya sekaligus mau bersedekah, sekaligus mau berwakaf, bisa klik nominal yang lebih besar gitu ya. Masukin nama lengkap, nomor WhatsApp dan email. Setelah itu kirimkan. Pilih ada 2 metode pembayaran. Saya contohin. Kirimkan nanti nomor rekeningnya atas nama Masjid Rahmatan Lil Alamin di Gunung Kidul. Ya, ini cabang kawasan sidak yang alhamdulillah qadarullah saya yang diamanahi Bapak Ibu. Jadi mendukung program-program sidak yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Jadi Bapak Ibu dapat double kill gitu ya. Bersedekah sekaligus belajar bersama guru-guru parenting ya. Langsung saja Bapak Ibu saya akan kirimkan linknya di kolom chat Bapak Ibu yang ingin daftar, monggo linknya saya kirimkan. 30 hari membiasakan anak sholat tanpa disuruh. Itu dia linknya. Kita belajar lagi Bapak Ibu ya dengan guru-guru kita yang lain. Ketemu lagi nanti di tanggal 18 insya Allah. Saya izin matikan chat terlebih dahulu untuk kembali kirimkan linknya. 30 hari membiasakan anak sholat tanpa disuruh. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf jika dalam memandu banyak sekali kekhilafan, banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf juga untuk Bapak Ibu sudah raise hand, angkat tangan, ingin bertanya tapi belum dapat kesempatan. Next pertemuan, mudah-mudahan diberikan kesempatan. Saya pamit undur diri, kita sama-sama Bapak Ibu membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya izin pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.